Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan memulai untuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama membawa hati kita, hidup kita untuk boleh semakin setia kepada Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Amin Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, amin, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Biar hati kami pagi ini penuh dengan rasa syukur untuk dapat memuji dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami yang boleh melayani pagi ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini di rumah tangga masing-masing. Kasih anugerah Tuhan menyertai dan memberkati kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam ibadah kami pagi ini
dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan saudaraku, selamat pagi buat kita semua, di mana saat ini kita tetap merasakan sukacita ya saudara, walaupun kita masih berjauhan tapi kita percaya bahwa kita tetap satu di dalam roh. Kita akan memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, karena hari yang terindah adalah bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan, kita tetap harus bertumbuh iman kita saudara ya, biar selalu kita dekat pada Tuhan. Karena Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kita semua, kita selalu dipelihara sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak sedetik pun
benar Tuhan. Kami puas Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami, menolong kami Tuhan. Dan Kau memberkati kami Bapa, terutama Kau sudah memberkati kami dengan kesehatan Bapa. Itulah yang saat ini kami butuhkan Tuhan, dan Kau sudah berikan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang diterangkan boleh kami mengerti, terutama boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, kita senantiasa kagum akan Allah yang kita sembah. Allah yang luar biasa. Kasih setianya sampai saat ini pun tidak pernah berubah. Di nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberi judul Allah menopang kita dengan lengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman, firman Tuhan mengatakan tidak semakin enak, tapi jelas semakin sukar. Namun, kita punya Allah yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Mari kita bersama meneguhkan hati kita di masa yang sukar ini, walaupun sekarang ini sebetulnya belum dikatakan sukar yang dikatakan dalam firman Tuhan. Yang dikatakan masa yang sukar itu, kita akan menghadapi berbagai macam penderitaan, bahkan ditodongkan dengan berbagai macam senjata dan sebagainya. Namun hanya sekarang ini bencana-bencana alam. Tapi kita harus punya iman yang teguh. Di nama Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai pada 8. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan menyerahkan mereka kepadamu
dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan, berbahagialah aku kalau aku mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita baca ulang di ayat yang ke-8. Ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Namun janji Tuhan ini juga berlaku sampai saat ini. Sebagai umat ketebusan Tuhan, ya, mari keadaan dunia yang seperti ini. Kalau saya menyampaikan pembelajaran tentang musim, sekarang bingung. Ini bulan ini sampai bulan ini musimnya kemarau, tapi ternyatanya ada hujan. Itu sudah dialami. Bencana yang datang juga tidak kita perkirakan. Saya dan saudara otomatis dulunya sebelum menginjak tahun 2021 ini, wah pasti besok 2021 saya pasti akan berjaya. Saya pasti akan mendapatkan yang luar biasa. Namun kenyataannya yang kita alami seluruh dunia, hampir sebagian dunia mengalami yang keadaan yang chaos. Ya. Banyak bencana alam. Pandemi COVID ini yang luar biasa. Ya. Iklim tidak dapat diprediksi. Ya. Itulah keberadaan kita. Di saat-saat ini, mari saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar mengenal Tuhan seperti dalam yang sudah kita baca pada saat ini dalam Ulangan 31, terutama ayat yang ke-8 tadi. Luar biasa, saudara. Dan itu harus kita imani. Ya. Tuhan itu tidak berubah. Ya, dari dahulu sampai sekarang. Itu akan berjalan kepada setiap umat yang percaya. Ibarat kereta api, kalau sudah keluar jalur,
pasti ya tidak akan sampai mungkin gerbong yang satu dengan yang lain saling tindih menindih. Seperti itu pula kehidupan manusia. Seolah-olah angan-angannya yang luar biasa, saya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Tapi lupa, semua itu di dalam rencana Tuhan. Ya. Sebagai anak Tuhan, janganlah kecil hati melihat keberadaan sekarang. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa kuasanya dan tidak pernah berubah. Amin, saudara. Di nama Tuhan, kita memahami Allah berjanji akan menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Saya kalau melihat kesaksian itu luar biasa. Mereka sederhana, tapi setiap firman Tuhan itu ditempatkan dalam hatinya. Sehingga bisa menghadapi segala sesuatu yang dia alami. Dia tahu, oh iya memang seperti ini. Kita akan membaca dalam kitab Maleakhi pasal 3, ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Inilah janji Tuhan. Siapakah Bani Yakub itu? Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu termasuk golongan Bani Yakub. Tidak akan lenyap. Ya, memegang janji firman Tuhan itu tidak mudah. Diperlukan keteguhan hati. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari, janji Tuhan yang menyertai kita sampai pada kesudahan alam atau zaman ini, kita pegang dalam hati kita. Ya, mari saudara, tentunya kita punya banyak kesaksian pribadi kita masing-masing. Saya sendiri mengalaminya luar biasa. Tidak saya inginkan tapi terjadi. Dalam arti kalau Tuhan sudah menghendaki, siapa yang bisa lepas dari kehendak Tuhan. Di nama Tuhan, mari janji Tuhan bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Ini yang harus kita pegang. Tidak berubah kasihnya. Tidak berubah kasihnya bukan berarti kita tidak pernah sakit. Kita tidak pernah menderita. Bukan itu. Yang dikatakan tidak berubah itu jiwa kita tetap bisa memandang kemuliaan Tuhan. Itu janji Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini, karena Allah itu tidak berubah, kasih setianya, dan Dia tempat perlindungan. Maka pentingnya kita jadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan. Setelah apa yang kita ucapkan, setelah apa yang kita doakan kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman. Karena apa? Tuhanlah tempat perlindungan. Luar biasa. Ya. Mari kita belajar apa ya? Iman bersama kepada Tuhan. Jangan hanya katanya,
dan katanya. Membaca, melihat kesaksian yang ada, bagus. Namun, jangan hanya terpesona. Tapi mari kita menjadikan Allah itu benar-benar tempat perlindungan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita pada saat pagi hari ini, Allah itu abadi. Allah itu abadi. Dialah tempat perlindungan kita. Ya, karena dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Pernyataan ini mari kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ini penting sekali. Karena keberadaan sekarang ini seperti ini. Kita punya cita-cita yang luar biasa, tapi kenyataannya gagal semua. Gagal, banyak yang gagal. Ya, kena pandemi COVID ini saja sudah merubah segalanya. Ya, di nama Tuhan. Kita akan membaca di kitab Ulangan 33 ayat yang ke-27. Ya. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Di nama Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kita. Ini penting, saudara, kita tempatkan. Kita setiap ibadah, kita harus berupaya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita hanya beribadah, hanya asal saja, di tahun yang sukar ini, orang yang tidak sungguh-sungguh akan mengalami kekecewaan. Ya. Tapi dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Wah, kita ini bagaimana ya? Dilindungi sedemikian rupa, tidak mungkin. Ya, walaupun jatuh pun kita dapat bangun kembali. Jangan takut, karena Allah perlindungan kita. Dikatakan, Ia mengusir musuh dari depanmu. Ya, ini penting, saudara. Karena hidup ini yang jelas kita harus belajar tentang kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tanpa kita sadari, banyak manusia yang dibelokkan tetapi tidak merasa. Tetapi kalau kita punya Allah perlindungan, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus, kita akan peka. Itu roh Allah atau tidak. Saudara, itulah dikatakan, Ia mengusir musuh dari depanmu. Berfirman, punahkanlah. Kita diberi kekuasaan. Wah, luar biasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita belajar menjadikan Tuhan itu yang memiliki lengan-lengan yang kekal. Tempat perlindungan yang luar biasa. Lengannya Tuhan tidak pernah keju, tidak pernah capek. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Apapun yang terjadi, ya. Lengan yang kekal itu sebagai benteng perlindungan itu penting bagi kita. Jadi bagaimana kita harusnya?
segala sesuatu yang sudah tidak bisa kita pikirkan, kalau kita dekat dengan Tuhan, itu sudah Tuhan yang ambil alih. Itu penting. Ini pengalaman saya. Kalau saya sudah berpikir mentok, tidak bisa ya sudah, selesai. Itu urusan Tuhan. Ternyata memang benar. Orang menyangka kamu nanti seperti ini loh. Ya biar saja. Tapi kenyataannya Tuhan itu luar biasa. Mari kita belajar. Tuhan itu sesungguhnya Allah yang hidup. Allah yang menjadikan langit dan bumi yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terrentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Luar biasa. Bagaimana Nabi Yeremia ini? Ya. Kalau kita belajar sejarah Yeremia ini, nabi yang tidak pernah tertawa kasarnya. Nabi yang senantiasa menangis karena melihat umat saat itu sangat-sangatlah menista Tuhan. Maka dikatakan di sini Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dia percaya, walaupun kenyataannya sulit untuk mengajak bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan, tetapi menyerahkannya semua kepada Tuhan. Dengan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terrentang, tiada satu pun yang mustahil untukmu. Ini saudara, kalau kita orang yang percaya, yang dekat dan berlindung kepada Tuhan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, saudara. Saya banyak mengalami yang luar biasanya Tuhan itu, yang sudah pernah saya saksikan. Saya tidak ada keinginan sedikit pun. Waktu tes, saya katakanlah sembarangan jawabnya. Tapi kalau sudah rencana Tuhan luar biasa, tidak bisa mengelak seperti ini. Ya. Karena Allah yang menjadikan langit dan bumi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mari saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Lengannya yang penuh dengan kuasa, penuh dengan perlindungan, penuh dengan kuasa yang luar biasa. Mari kita jadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, karena lengannya itu luar biasa. Tidak pernah capek, tidak pernah keju bagi orang-orang yang percaya. Sehingga tiada yang mustahil untuk Tuhan. Ya, mungkin saudara mengalaminya sendiri. Nah, pengalaman itulah yang saudara jadikan benteng kehidupan, agar di masa-masa yang akan datang tidak akan merubah iman kita kepada Yesus. Karena saya dan saudara tidak tahu sejengkal langkah kita pun kita tidak tahu. Ya, saudara, bagaimana di masa pandemi ini
Saya dengan percaya hati, orang yang dekat dengan Tuhan akan dilindungi dalam tanda petik. Pasti mendapat pertolongan, bukan berarti bebas semuanya, tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi tiada yang mustahil bagi Allah. Dia menciptakan langit dan bumi ini dengan lengannya yang kekal, yang penuh dengan kuasa. Walaupun banyak, kalau kita lihat orang Saduki, kematian, kebangkitan, dia tidak percaya. Orang mati ya sudah. Tapi bukanlah seperti itu. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yakinlah, bergantunglah penuh pada lengannya. Berlindunglah penuh kepada Tuhan yang kekal itu. Karena Allah tidak berubah adanya. Allah tidak berubah adanya. Walaupun saudara sakit, walaupun saudara mengalami penderitaan, tetapi lengannya yang kekal itu tidak pernah berubah. Karena saya punya prinsip. Yang penting roh saya ini kembali kepada Tuhan. Itu luar biasa saudara. Kalau sudah punya itu dan kita berserah kepada Tuhan, kemanapun saudara tidak akan takut. Dalam tanda petik. Jangan mencobai Tuhan. Cuma itu. Kalau sudah Tuhan tugaskan ke sana, ya pasti Tuhan pasti lindungi. Yakinlah, bergantunglah penuh pada lengannya yang kekal. Bergantunglah penuh pada kekuasaannya, karena kuasanya tidak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Saudara, dia masih berkuasa sampai saat ini. Sampai kesudahan zaman pun Allah masih berkuasa. Banyak orang yang tidak memperdulikan saudara. Yang pernah saya alami tahun 86, 85. Seperti itu. Orang mencari sesuap nasi itu sudah tidak peduli akan Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak takut akan Tuhan, sudah tidak peduli. Sing penting wetengku warak. Ya, setelah saya melihat kejadian itu, seluruhnya sudah mendua hati. Ya, gara-gara cuma sesuap nasi. Tapi pada saat ini, mari kita tetap percaya. Kita jadikan lengan yang kuasa itu sebagai perlindungan kita dengan keyakinan yang penuh. Tetaplah memuliakan Tuhan, tetaplah meninggikan Tuhan. Ini penting bagi kita bersama. Ya, kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang kedua. Kita baca sebagian. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sampai di sini. Sampai seperti itu kata Tuhan. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Karena manusia pada akhir zaman ini hanya mementingkan dirinya. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mementingkan dirinya. Hanya mementingkan kelompok tetapi tidak meninggikan nama Tuhannya. Seperti dalam kitab Yesaya ini.
sampai mengatakan, mungkinkah tanganku terlalu pendek? Ya, kalau kita membaca ini dengan sungguh-sungguh pasti menangis. Sampai seperti ini Allah mengatakan. Tetapi juga masih banyak umat-umat Tuhan, terlebih hamba Tuhan, yang tidak pernah menyadari hal ini. Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Ya, sehingga dia tidak percaya Tuhan, percaya kemampuannya pribadi. Pengalaman saya juga jam 3 sore yang namanya tenung atau santet datang, saudara. Jam 3 sore, bayangkan. Kebanyakan pasti jam 12 malam ke atas. Jam 3 sore, bola api yang mau masuk ke rumah bental kembali. Karena sebelumnya saya sudah berdoa puasa, mendapatkan, katakanlah, bisikan Tuhan, dekatkanlah dirimu. Luar biasa. Setelah itu terjadi, saya langsung masuk kamar lagi, berdoa bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, mungkinkah tanganku terlalu pendek? Ini suatu perkataan yang luar biasa. Membebaskan atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Di nama Tuhan, saudara, mari kita belajar bersama dengan keberadaan ini, ya. Kita jadikan lengan kuasa Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, agar saya dan saudara semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan bermain-main di saat ini, zaman akhir ini. Karena antikris datang dari dalam. Orang yang tadinya ditolong akhirnya keluar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai saat ini kuasa Allah masih tersedia bagi kita. Amin, saudara. Di nama Tuhan, masih tersedia bagi kita. Masihkah kita ragu akan kuasanya? Tentunya tidak. Yang percaya tidak pernah ragu. Kuasanya pasti menolong, menyertai orang-orang yang percaya. Saudara, kita kembali dalam Ulangan 31, kita membaca di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa ini terjadi? Saudara, kalau membaca ini ingat 10 pengintai yang mengatakan hal yang buruk. Orangnya gede-gede, tidak mungkin kita bisa memasuki negeri ini. Karena apa? Tidak mengandalkan lengannya Tuhan, tidak mengandalkan kekuasaan Tuhan. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti di depan kita pasti ada masalah yang mungkin luar biasa, yang tidak bisa kita terima. Maka dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kita yang sudah tahu ini, mari kita menguatkan hati dan meneguhkan hati kita. Di nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kesimpulannya, bertahan dalam ujian, melawan pencobaan, percaya kepada Tuhan, dan mentaati Dia sepenuhnya. Di nama Tuhan, kita angkat pujian.
Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus permata hatiku. Haleluya. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allah. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Haleluya Yesus. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus tiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain, tiada lain yang layak disembah. Tiada lain, tiada lain yang layak disembah. Kaulah kekuatan kami, hanya Kau Yesus.
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Biarlah Tuhan, kami selalu diteguhkan dan diingatkan, Kau sungguh Allah yang perkasa, Allah yang memiliki lengan yang kuat, yang mampu menghalau segala musuh, segala masalah yang ada dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Melalui peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini, kekacauan, penderitaan, musibah, bencana, biarlah hal ini menyadarkan kami bersama, sungguh kami manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan, dan hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup menolong keberadaan manusia saat ini. Biarlah Tuhan, kami sebagai umat-Mu semakin menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami, untuk semakin percaya dan mempercayakan hidup ini hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami, membimbing kehidupan kami semakin dekat kepada-Mu, semakin berharap hanya kepada-Mu, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Agus yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau mau berkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan kelimpahan kasih-Mu, tambahkan hikmat marifat yang dari surga, pengurapan yang baru, sehingga Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang ada saat ini, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau memberkati mereka. Biarlah situasi yang ada saat ini yang serba sulit, biarlah membawa mereka tetap untuk bertahan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah tetap mereka memiliki kekuatan iman, keteguhan hati, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tetapi berharap dan berserah hanya kepada-Mu, karena sungguh Engkau Allah yang sanggup menolong setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sakit, Tuhan Kau mau sembuhkan. Yang lemah, Tuhan Kau mau kuatkan. Yang dalam kesusahan, Kau mau hiburkan, supaya semuanya jemaat-Mu terpelihara oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, bangsa ini dalam terus keadaan yang baik, meskipun sampai detik ini menghadapi virus corona, menghadapi pandemi. Kau mau berikan hikmat bagi pemerintahan yang ada, supaya dapat mengatasi segala sesuatu dalam pimpinan kasih-Mu. Untuk program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan, juga Kamu sertai, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, tahap demi tahap dapat berjalan dengan baik, dan apa yang dirancangkan, sehingganya semua berhasil, dan dapat segera memutus mata rantai COVID-19 ini Bapak. Berkati para medis, dokter, tenaga medis yang ada, berkati dengan kelimpahan kasih-Mu mereka yang menghadapi garda di depan, yang menghadapi para penderita COVID-19. Kau mau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, perlindungan bagi mereka, supaya mereka tetap bertahan dalam kemurahan kasih-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Untuk keamanan bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, para TNI, Polri yang ada, biarlah Kau mau berikan hikmat marifat yang dari surga, supaya dalam mengatasi setiap permasalahan bangsa yang berkaitan dengan keamanan bangsa ini Tuhan, supaya dapat diselesaikan dengan baik, dengan
cara yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru, tetapi semuanya dapat dalam keadaan baik dan tenang, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, tunaikan kepada-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Untuk jadwal ibadah sepekan masih seperti biasa. Tiap Rabu jam 6:30 malam ada ibadah doa malam secara online. Kemudian minggu depan ibadah masih dilakukan secara online atau virtual jam 8 pagi. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.